Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sebenarnya tidak hanya itu, masih ada beberapa fungsi dari bisnis, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan nilai suatu produk menjadi produk yang lebih berguna. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan, karena untuk memulai bisnis kita pasti memerlukan tenaga kerja. Yang keempat, menambah pemasukan negara, dapat berupa pajak yang dibayarkan. Selain itu, terdapat 3 hal penting di dalam bisnis, diantaranya yang pertama, menghasilkan barang serta jasa, yang kedua, mencari keuntungan atau profit, dan yang ketiga, memaksimalkan kebutuhan konsumen. Halo semuanya, di zaman yang semakin canggih ini menuntut semua orang untuk bisa lebih kreatif lagi dalam menghadapi segala bidang. Begitu pula untuk setiap orang yang terjun dalam dunia bisnis, dituntut untuk lebih memiliki ide usaha kreatif, agar mampu menarik pelanggan dan juga investor. Untuk menciptakan usaha kreatif sendiri bukanlah suatu hal yang sulit, karena sejatinya pasar untuk menciptakan sesuatu yang unik dan kreatif tersebut sudah ada. Hanya saja, selalu ada hambatan dalam diri ataupun hambatan dari luar. Seringkali, kurangnya modal juga menjadi hambatan utama, sehingga usaha pun tak pernah terlaksana. Namun, bila dipelajari dengan seksama di Indonesia sendiri, banyak pelaku bisnis yang sudah berhasil membuat usaha kreatif yang begitu sukses untuk diraih. Mari kita bahas usaha kreatif tersebut. Nomor 1, usaha kerajinan tangan. Ada banyak pasar untuk kerajinan tangan karena popularitas Etsy telah terbukti. Trik untuk menjadi sukses dalam menjual kerajinan tangan adalah dengan memiliki sumber persediaan yang terjangkau, waktu untuk membuat barang-barang Anda tanpa kehabisan tenaga, dan bagaimana menetapkan harga untuk dijual. Setelah Anda memiliki persediaannya, menjualnya hanyalah masalah menemukan di mana pasar bagi kerajinan tersebut dapat ditemukan. Nomor 2, usaha perhiasan. Perhiasan manik-manik telah menjadi sangat populer, meskipun itu bukan satu-satunya jenis perhiasan yang dapat Anda jual. Banyak orang suka membeli perhiasan buatan tangan karena keunikan desain dan memiliki bagian yang unik. Menemukan pasar Anda dan menentukan harga perhiasan Anda sangat tepat adalah sangat penting. Anda memiliki banyak pilihan, termasuk di pertunjukan di rumah, pameran kerajinan, melalui toko retail dan online di situs-situs seperti Etsy atau melalui situs web e-commerce Anda sendiri. Nomor 3, keranjang hadiah. Keranjang hadiah merupakan hadiah yang bagus untuk hampir semua orang. Mereka bahkan tidak perlu berada di keranjang. Keranjang hadiah yang Anda buat hanya dibatasi oleh kreativitas Anda. Sebagian besar keranjang hadiah dapat dijual secara online, meskipun Anda mungkin harus memeriksa undang-undang tentang pengiriman alkohol atau makanan, misalnya keranjang anggur dan keju. Pilihan lain untuk menjual termasuk pameran kerajinan dan perdagangan, pengiriman di toko-toko lokal, katalog untuk bisnis lokal, dan melalui mulut ke mulut. Nomor 4, usaha kreatif berbahan dasar rotan. Di Indonesia, usaha dengan berbahan dasar rotan masih sangat diminati. Pasalnya, bentuk rotan yang elastis sangat memungkinkan untuk dibuat berbagai macam benda untuk dijual. Contohnya, tas rotan, keranjang rotan, tempat lampu, dan lain sebagainya. Mereka memodifikasinya dengan sedemikian rupa sehingga membentuk karya yang layak untuk dijual. Usaha tersebut pun berpeluang dilirik oleh mancanegara karena memang mencirikan sesuatu khas dari Indonesia. Karena itu, untuk menjualnya bisa dilakukan secara online melalui sosial media yang Anda miliki. Nomor 5, dekorasi rumah atau desain interior.
Seiring dengan popularitasnya salah satu acara terkait rumah, banyak orang ingin memperbaiki rumah mereka. Masalahnya, mereka tidak memiliki pemahaman tentang warna dan tekstur atau mata untuk menghias rumah mereka seperti lukisan dekoratif. Namun, jika Anda berjejaring dengan pembangun, agen penjual, dan bisnis renovasi rumah, Anda bisa mendapatkan referensi. Sebagai penyewa rumah, Anda membantu penjual rumah membersihkan, mengatur, dan mendekorasi rumah mereka sehingga mereka menarik bagi pembeli. Nomor 6. Fotografi. Jika Anda memiliki keinginan untuk mengambil gambar yang bagus, bisnis ini bisa menjadi pilihan bisnis rumahan yang ideal. Ada beberapa cara menghasilkan uang dari fotografi. Salah satunya adalah menawarkan layanan potret kepada orang atau hewan peliharaan. Pilihan lainnya adalah mengambil gambar di acara-acara seperti pernikahan. Nomor 7. Web dan desain grafis. Meskipun bidang teknis, membuat situs web dan grafik membutuhkan pengetahuan tentang elemen artistik seperti warna, tekstur, dan font. Alih-alih mereka memperkerjakan seorang desainer. Karena jenis seni ini berbasis internet, Anda dapat menemukan klien dari seluruh dunia. Banyak perusahaan dan situs lepas memiliki pekerjaan dan proyek yang tersedia untuk diterapkan sekarang. Setelah Anda memiliki portofolio, Anda dapat memutuskan untuk mempersempit ceruk pasar Anda. Nomor 8. Menulis. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dari penulisan di rumah, seperti menulis artikel pas, penulisan ghostwriting, atau copywriting. Tetapi, opsi yang memberikan kebebasan adalah penulisan fiksi. Pada suatu waktu, untuk menjual buku, Anda membutuhkan agen dan penerbit. Tetapi hari ini, penerbitan mandiri lebih mudah dan lebih terjangkau dari sebelumnya, sehingga memudahkan penerbitan buku Anda. Pemasaran sangat penting untuk kesuksesan Anda. Itu dimulai dengan membangun platform penulis dan mengembangkan rencana pemasaran buku. Cara lainnya adalah memiliki kendali atas tulisan Anda adalah melalui blogging, di mana Anda dapat memilih topik apapun yang Anda inginkan. Nomor 9. Jual sayuran siap masak. Di Indonesia, usaha kreatif ini sudah mulai diminati oleh para wanita karir. Pasalnya, bisnis ini membuat mudah seseorang untuk memasak, tanpa harus ribet membuat bumbu atau terlewat membeli sayuran. Bisnis ini termasuk yang begitu simpel. Beragam jenis sayuran telah dipacking dengan rapi, beserta bumbu dan bahan alami yang telah diolah. Setiap pelanggan yang membelinya tinggal mengolah bahan tersebut menjadi sayuran yang bisa dimasak dalam waktu 15 menit. Uniknya, para pelanggan tak perlu memotong kembali sayuran tersebut karena memang sudah siap untuk dimasak. Nah, dengan adanya usaha ini, Anda bisa memodifikasinya dari segi waktu ataupun bahan bumbu yang digunakan. Nomor 10. Jasa sewa peralatan bayi. Siapa sangka jasa sewa peralatan bayi ini sedang marak dan sangat diminati. Para pelanggan yang baru memiliki bayi sangat terbantu dengan adanya jasa ini. Pasalnya, peralatan bayi tersebut bersifat sementara dan hanya bisa dipakai dalam hitungan bulan. Jadi, banyak orang memilih untuk menyewanya daripada membelinya. Peralatan bayi yang bisa digunakan seperti box bayi, kursi makan bayi, freezer ASI, pompa ASI, mainan, dan lain sebagainya. Waktu penyewaan peralatan bayi pun beragam. Rata-rata dimulai dari 1 bulan sampai 6 bulan. Semuanya tergantung kebutuhan pelanggan dan juga akad dari kedua belah pihak. Usaha kreatif ini cukup menjanjikan. Untuk melakukannya, promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi sama salah satu bisnis di bidang makanan atau minuman,
yaitu coffee shop yang sekarang mudah banget ditemuin di mana aja. Dan kali ini saya akan menjelaskan salah satu coffee shop yang ada di Bandung, yaitu Patali Coffee. Coffee shop yang berada di Jalan Lodaya nomor 44 Kota Bandung ini memiliki nama yang unik, Patali. Patali sendiri mempunyai arti dalam dua bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang berarti tempat kita kembali, yang artinya coffee shop ini bukan cuma jadi tempat singgah, tetapi juga jadi alasan untuk kembali, yang pada akhirnya suasana yang dibangun jadi hangat seperti keluarga yang saling patali. Kalau dalam bahasa Sunda, saling terikat. Logo dari Patali Coffee sendiri, yang pertama ada The Infinity. Our logo represents a symbol of infinity. It also represents two people shaking hands. It means that we hope people who come to our space will come back over and over again. You're no longer inside my veins. Turns out I still can feel. Yang kedua ada The Circle. The Circle represents a space that holds the people inside it. By that means our space will be the place for people to come with their relatives, not to just enjoy the coffee, but to enjoy our space as well. Why would I be trapped in a place without no name? Dan ini adalah salah satu owner dari Patali Coffee, Purnama Alam Ahsan, berusia 23 tahun. Sekarang kesibukannya menjadi owner Patali Coffee atau manajer development, konsultan Daily Folks Coffee dan Floats Coffee, manajer operasional Lakasa Coffee, sales marketing Delco Group, dan sebagai roaster PRNM. Tiap orang pasti memiliki alasannya tersendiri untuk terjun ke bisnis. Sang owner sendiri pun menjelaskan, awal mula dia ke bisnis itu karena memang mempunyai karakter yang suka improve, tantangan, hal baru, analisis masalah, sampai ke cari solusi. Lalu itu semua menjadi alasan utama untuk terjun ke dunia bisnis, karena menurut dia di bisnis semua variabel itu bisa dilakukan, beda di saat masih menjadi karyawan perusahaan. Sebelum memulai bisnis, pasti kita akan memiliki planning atau rencana. Untuk rencana dari Patali Coffee ini, rencananya pada awal tahun 2018, lalu memulai running pada akhir tahun 2019, dan mulai melakukan opening pada bulan April tahun 2020. Modal awal Patali ini sekitar 270 juta, dan itu terbilang wajar karena untuk membeli mesin kopi, membeli lahan, dan juga menambah fasilitas yang untuk menunjang sebuah coffee shop. Sampai saat ini, menurut sang owner, Patali sudah meraih omset per bulan sekitar 45 juta.
tidak mungkin bekerja sendiri. Barista adalah salah satu ciri khas dari sebuah coffee shop. Menurut owner, barista tidak ada kriteria khusus, cuman ya bedanya ini dunia kerja yang profesional, tapi sangat melibatkan passion. Untuk struktur jabatan di Patali Coffee ini ada head bar yang bertanggung jawab menjadi leader tim di coffee shop, dan ada juga bagian yang belanja, dan ada anak-anak untuk plan marketing juga. Sebuah coffee shop udah pasti identik dengan menu kopinya. Tapi kalau kalian datang ke Patali Coffee ini, jangan khawatir. Di sini juga menyediakan menu non coffee sejenis mocktail yang base-nya tuh jus ditambah varian tonik atau soda atau juga sirup buah. Menu kopi di sini juga lumayan banyak dan rasanya juga gak kalah tuh sama coffee shop yang lain. Di sini juga ada snacknya kayak cake sama brownies ya untuk peneman doang.
zaman sekarang udah banyak banget nih coffee shop yang ada di Bandung ataupun di mana aja. Tapi bagi owner dari Patali Coffee, segmen pasar itu penting banget untuk jadi acuan visi coffee shop yang berpengaruh ke harga, rasa, servis, dan konsep. Terkhususkan Patali itu ngincar segmen menengah ke atas, makanya harga jual di Patali itu sekitar 20-35 ribu. Branding juga penting untuk memberi umpan ke pasar biar masuk dulu nih ke coffee shop. Setelah branding, baru mainin servis dan kualitas produk. Dari situ, orang bakal repeat order dan ada yang namanya customer loyal, yang minimal seminggu 2 kali datang. Untuk online juga penting untuk mainin promo berdasarkan jarak. Sebenarnya masih banyak orang yang salah tafsir antara bisnis dan kerja gitu. Kalau kerja udah pasti bakal dapat penghasilan dan bakal kontrak selama jangka waktu tertentu. Tapi beda sama bisnis. Bisnis itu nggak pasti. Jadi kalau orang nanya bisnis itu gampang atau susah sih? Ya gampang-gampang susah. Maksudnya bikin bisnis tuh gampang, tapi yang susah ya bikin ramenya. Dan sustainable apa bisnis kita tuh ke depannya. Itu yang ke-1. Kedua, banyak orang bingung mulai bisnis itu kayak gimana atau dalam bidang apa. Nah, itu tadi, bisnis itu kita kerja profesional, tapi butuh passion. Karena passion di sini untuk ngatur mood kita. Karena di saat kita punya bisnis, sama aja kayak kita ngerawat anak sendiri. Gak bisa dirawat sama orang lain. Kita harus merawat, bukan berarti kita harus selalu kontrol tiap hari atau 24 jam non-stop. Terus ada visi dan tujuan bisnis juga sangat penting untuk orang yang punya niatan untuk bisnis, karena mulai dari visi itu yang bakal jadi motivasi di tiap adanya masalah. Sesimpel kayak misalkan target Patali itu menengah ke atas, sedangkan kayak kondisi kemarin corona kita semua lagi nge-down, ya otomatis pasar kita pun hancur. Itu udah resiko gitu. Berbeda di saat kita jualan kopi kayak Papaus yang segmen pasarnya menengah ke bawah. Di saat pandemi, pendapatan menurun, tapi tingkat konsumsi juga menurun. Dalam artian, ada orang-orang yang bermain aman untuk menyimpan uangnya. Dari kemarin selama corona, itu yang terjadi adalah semakin tumbuh dan berkembang bisnis-bisnis menengah ke bawah, karena berawal dari banyaknya orang yang dirumahkan dan mereka butuh mata pencaharian lebih. Mereka mulai membuka usaha kecil yang target pasarnya menengah ke bawah gitu. Kayak gitu untuk masalah visi dan motivasi, ya otomatis ketika kita mendapat permasalahan pandemi kayak kemarin, kita nggak bingung, kita sekedar oh berarti keadaan permasalahan kondisi seperti ini tuh peluangnya di mana nih. Otomatis kita naikin penjualan online. Terus kita mulai main B2B atau business to business. Kita nggak langsung nyentuh customer, tapi kita nyentuh perusahaan-perusahaan yang di saat pandemi kemarin itu mereka tidak diberi kebebasan untuk makan keluar. Otomatis mereka kayak kontrak untuk memenuhi kebutuhan pangannya gitu. Nah, kita hadir untuk memenuhi kebutuhan minumannya. Misalkan di saat pagi hari orang-orang kantor itu keluar buat nyari kopi, kita udah masuk memenuhi kebutuhan itu. Di saat siang hari mereka butuh yang segar-segar, kita juga bisa masuk. Itu sih hal-hal yang harus disadari, bahwa bisnis itu nggak ada batasannya. Di saat kita mentok dalam satu jalan, masih banyak jalan yang lain. Dan selalu ingat, jangan punya ekspektasi bahwa bisnis itu bakal berhasil. Tapi lebih baik kita punya ekspektasi bahwa bisnis ini akan hancur. Dan kita pasti punya motivasi seperti itu. Ya kita gimana caranya agar bisnis itu bukan hancur tetapi terus maju. Even though this town's not what it used to be,
pieces of your life you try